Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muninggar Larasati dari kelas KAP 181K. Di sini saya akan menyampaikan penyelesaian UTS Sistem Informasi Akuntansi. Soal yang pertama yaitu apakah jurang pemisah dalam proses pengembangan sistem? Apa saja alasan adanya jarak ini? Besarnya jurang pemisah antara strategi bisnis dan sistem informasi akan berdampak besar terhadap performa bisnis organisasi. Salah satu alasan utama atas timbulnya krisis dalam pengembangan sistem informasi tersebut adalah banyak sistem besar yang saat ini menangani kebutuhan informasi perusahaan benar-benar telah ketinggalan zaman. Akibatnya, perusahaan sekarang mencari cara untuk meningkatkan sistem yang ada atau membangun sistem baru. Alasan adanya jarak ini yaitu terjadinya krisis seperti penyebaran penggunaan sistem berbasis PC yang telah menimbulkan harapan tingkat tinggi dari para pemakai yang tidak dapat dipenuhi oleh Departemen Sistem Informasi. Sejalan dengan peningkatan pendidikan komputer, para pemakai mencari aplikasi yang lebih lengkap yang tidak tersedia dalam banyak sistem yang lama. Soal yang kedua adalah apa sajakah solusi yang dianjurkan untuk krisis informasi tersebut? Bagaimana pendekatan sistem untuk pengembangan dapat membantu? Solusi yang dianjurkan untuk krisis informasi tersebut dan bagaimana pendekatan sistem untuk pengembangannya? Yaitu langkah pertama dalam desain sistem yang efektif adalah analisis bisnis secara menyeluruh, bukan analisis sistem. Analisis bisnis mencakup tinjauan menyeluruh tentang bagaimana bisnis dioperasikan dan bagaimana berbagai fungsi dalam bisnis tersebut berhubungan. Hanya dengan pemahaman inilah para ahli sistem dan manajer bisnis berkomunikasi secara efektif ketika mengembangkan sistem yang terintegrasi. Pendekatan sistem untuk pengembangan sistem yaitu yang pertama ada metode System Development Life Cycle. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, makanya disebut dengan metode tradisional. Metode ini prototipe adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Yang kedua ada model waterfall. Model pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Yang ketiga ada model prototype. Prototype adalah proses interaktif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analisis. Yang keempat ada model Rapid Application Development. Tahapan-tahapan seperti business modeling, testing and turnover, application generation, proses modeling, dan data modeling. Yang kelima ada model spiral, seperti komunikasi pelanggan, perencanaan, analisis resiko, perekayasaan konstruksi, dan peluncuran, dan evakuasi pelanggan. Yang keenam ada Object Oriented Technology. Object Oriented Technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Yang ketujuh ada metode End User Development. Di sini pengembangan dilakukan langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Soal yang ketiga adalah bahaslah peran yang dapat diambil pendesain sistem, manajer bisnis, dan pemakai akhir untuk mempersempit jurang pemisah. Peran yang dapat diambil pendesain sistem, manajer bisnis, dan pemakai akhir untuk mempersempit jurang pemisah adalah peranan para pendesain sistem harus menggunakan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan para pemakai akhir. Para manajer yang memiliki latar belakang sistem karena mereka menjadi perantara antara departemen sistem, departemen keuangan, dan akuntansi, hingga membantu para manajer bisnis untuk dengan jelas mengkomunikasikan kebutuhan mereka.
Sebagai tambahan, para manajer bisnis harus memberi para pegawai mereka waktu untuk pelatihan yang dibutuhkan untuk membuat sistem tersebut bekerja dengan baik. Soal yang keempat yaitu siapa yang memainkan peran paling penting dalam pengembangan sistem yang efektif. Menurut saya yaitu para manajer bisnis, karena mereka menjadi perantara antara departemen sistem, departemen keuangan, dan akuntansi, hingga membantu para manajer bisnis untuk dengan jelas mengkomunikasikan kebutuhan mereka, para pendesain sistem. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.